Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah. Anak-anak, kali ini kita akan lanjutkan tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar kompleks. Taman tidak jauh dari rumah Dayu. Nah, sekarang dengarkan temanmu membacakan teks percakapan berikut ini. Oke, let's go. Yang pertama, kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa ya yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut ini. Indah maknanya adalah bagus dipandang mata. Nyaman maknanya adalah segar dan sejuk. Kemudian, rindang maknanya adalah banyak cabang, ranting, dan daun. Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya. Ayo mengamati bagaimana ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Nah, amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, setelah kalian mengamati bagaimana tempat bermain Dayu dan teman-temannya, nah, tulislah kira-kira tempat bermain Dayu apakah bersih ataukah kotor? Nah, sekarang ayo kita menulis. Tuliskan hasil pengamatanmu tentang ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Misalnya, ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Tempat bermain yang bersih membuat anak-anak nyaman bermain di sana. Tidak ada sampah yang berserakan. Selain itu, alat-alat permainan juga diatur dengan rapi. Tempat bermain yang bersih akan banyak dikunjungi anak-anak. Jika tempat bermain bersih, maka pengunjung akan sehat. Nah, ini merupakan contoh dari Ustadz. Silahkan kalian buat semampu kalian. Oke, kita lanjutkan. Ayo berkreasi. Dayu dan teman-temannya mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Nah, sekarang ciri-ciri karya 2 dimensi yang pertama adalah hanya memiliki panjang dan lebar. Yang kedua, hanya dapat dilihat dari sisi depan saja. Nah, sekarang apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar atau lukisan? Perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Yang pertama, pensil. Kemudian, penggaris. Kemudian, rautan pensil. Kemudian, krayon, cat air, dan yang terakhir, buku gambar. Nah, sekarang apa saja langkah-langkah dalam membuat gambar? Yang pertama, menentukan ide atau gambar apa sih yang ingin kita buat. Yang kedua, membuat sketsa gambar. Yang ketiga, melanjutkan menjadi gambar yang lengkap. Dan yang keempat, memberi warna. Nah, sekarang ayo berlatih. Cobalah buat gambar benda-benda yang ada di sekitarmu. Boleh juga menggambar lingkungan yang ada di sekitarmu. Nah, sekarang mari kita coba.
perhatikan contoh gambar Dayu di bawah ini. Nah, Dayu menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Kubus merupakan contoh bangun ruang. Nah, sekarang cobalah amati benda-benda di sekitarmu yang berbentuk kubus. Nah, di antara contohnya adalah Rubik dan dadu. Anak-anak, bangun ruang memiliki ruas garis. Nah, sekarang perhatikan ruas garis berikut ini. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita berlatih menentukan ruas garis pada bangun ruang berikut ini. Nomor 1. Bangun ruang balok. Ruas garisnya adalah, mari kita tentukan AB, BC, kemudian CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan yang terakhir DH. Nah, bangun ruang balok memiliki 12 ruas garis. Sekarang, bangun ruang prisma segi 4. Mari kita tentukan ruas garisnya. Yang pertama, ada ruas garis AB, BC, CD, AD, kemudian EF, kemudian FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Nah, bangun ruang prisma segi 4 memiliki 12 ruas garis. Nomor 3, bangun ruang prisma segitiga. Mari kita tentukan ruas garisnya. Yang pertama, ada ruas garis AB, kemudian BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan yang terakhir CF. Nah, anak-anak, bangun ruang prisma segitiga memiliki 9 ruas garis. Yang nomor 4, bangun ruang prisma segitiga. Mari kita tentukan ruas garisnya. Yang pertama, ada ruas garis AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan yang terakhir CF. Nah, bangun ruang prisma segitiga memiliki 9 ruas garis. Yang terakhir, nomor 5, bangun ruang balok. Mari kita tentukan ruas garisnya. Oke, kita mulai dari ruas garis AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Nah, bangun ruang balok memiliki 12 ruas garis. Bagaimana, anak? Anak-anak, sekarang kita lanjutkan tema 4, subtema 3, pembelajaran 2. Let's go! Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Tempat yang bersih aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena, dapat mengakibatkan cedera.
Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Nah, sekarang informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas, anak-anak? Apakah sudah kalian ketahui? Kalau belum, ya, informasi dari teks di atas adalah tentang keselamatan bermain dipengaruhi oleh kebersihan lingkungan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ayo mengamati. Bermain sepak bola ada caranya. Sebelum bermain harus melakukan pemanasan. Salah satu bentuk pemanasan adalah dengan melenturkan tubuh. Melenturkan tubuh berguna untuk menghindari cedera saat bermain. Tentu, kamu masih ingat bagaimana cara melenturkan tubuh? Ya, gerakan melenturkan tubuh dapat dilakukan dalam bentuk permainan. Misalnya, mengoper bola dari depan ke belakang. Atau kalian perhatikan contoh berikut ini. Ya, cara melakukannya adalah yang pertama, bagilah temanmu menjadi beberapa kelompok. Dan yang kedua, semua anggota kelompok baris berjajar. Nah, kemudian yang ketiga, berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu. Dan yang keempat, anggota terdepan memegang bola dengan kedua tangan. Dan yang kelima, operkan bola lewat atas kepala dari depan sampai ke belakang. Kemudian yang keenam, lakukan perlombaan dengan kelompok lain. Nah, kelompok yang paling cepat mengoper bola sampai ke belakang adalah pemenangnya. Nah, cobalah lakukan permainan ini. Nah, permainan ini tentu sangat menyenangkan sekali apabila kita bisa melakukannya di sekolah bersama teman-teman. Nah, oleh karena itu, mari kita terus berdoa kepada Allah supaya kita semuanya diberikan keselamatan. Nah, sekarang ayo mengamati. Permainan mengoper bola dari depan ke belakang membutuhkan kerjasama yang baik. Sikap kerjasama yang baik pantas untuk ditiru. Kerjasama merupakan perwujudan sikap persatuan. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, anak-anak, tahukah kalian olahraga apa saja yang membutuhkan kerjasama? Mari kita tuliskan di kolom berikut ini. Contoh olahraga yang membutuhkan kerjasama. Yang pertama, tentu sepak bola. Nah, sekarang yang kedua, basket. Yang ketiga adalah kasti. Yang keempat adalah sepak takraw. Yang kelima adalah bola voli. Dan yang keenam adalah lari estafet. Nah, anak-anak, cobalah kalian tulis macam-macam olahraga. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Sikap apa saja yang harus dimiliki agar terwujud persatuan ketika bermain dengan teman? Nah, jika sudah, mari kita tuliskan sikap apa saja yang perlu dimiliki supaya terwujud persatuan. Nah, mari kita tuliskan di kolom berikut ini. Yang pertama, sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan adalah saling pengertian. Nah, yang kedua adalah tidak bersikap ingin menang sendiri. Yang ketiga adalah bermain dengan sportif atau rukun. Yang keempat adalah menjaga kekompakan. Yang kelima adalah bermain sesuai aturan. Nah, yang terakhir adalah bersikap lapang dada terhadap kemenangan atau kekalahan. Nah, cobalah anak-anak, biasakanlah sikap-sikap di atas, kalian terapkan dalam kehidupanmu sehari-hari, sehingga kalian memiliki akhlak yang baik ketika bermain dengan teman-teman. Nah, oke anak-anak,
Cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.